Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya yang ketiga kalinya, teman-teman. Ini penyepraian saya lakukan setelah waktu itu saya melakukan pemupukan menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah. Lalu saya tambah lagi dengan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Untuk kali ini saya hanya melakukan penyepraian saja. Untuk pembukaannya saya berhentikan. Pupuk apa yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika berkenan silahkan di subscribe, like, dan komen, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya yang ketiga kalinya, teman-teman. Tapi untuk kali ini yang saya pergunakan yang pertama adalah Vitaron. Vitaron itu fungsinya memperbarui sel-sel tanaman yang sudah rusak. Teman-teman bisa dibaca nanti di kemasan ataupun dibungkus produk tersebut. Ini saya bukan promo produk, teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua, saya menggunakan Morden Full, teman-teman. Ini suplemen untuk tanaman cabai saya. Kemudian nanti yang ketiga, saya menggunakan Kalinet karena tanaman cabai saya sudah memasuki masa generatif. Tujuan Kalinet ini untuk memperbanyak calon bunganya, teman-teman. Tujuan seperti itu. Untuk penjelasan kegunaan pupuknya silahkan teman-teman nanti baca di deskripsinya, teman-teman. Kemudian saya kali ini tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida. Saya hanya menggunakan Mordenfol, kemudian saya tambahkan Vitaron, yang ketiga adalah Kalinet, teman-teman. Tujuannya agar daunnya tetap terjaga, terhindar dari penyakit keriting, kemudian calon bunga ataupun buahnya insya Allah kedepannya tidak rontok. Dan untuk dosisnya, teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan fungsi dan kegunaannya, cuma sekedar sekilas saya jelaskan, nanti dianggap saya menjual produk ataupun promo produk, teman-teman. Sedangkan apa yang saya jalani di sini itu berdasarkan ataupun murni pengalaman saya pribadi. Dan untuk dosisnya, teman-teman, Vitaronnya saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup kemasan tersebut juga. Kemudian untuk Morden Fullnya saya juga menggunakan 1 tutup untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan nutrisi. Terserah teman-teman menggunakan nutrisi apa saja, bebas. Tapi saya di sini tidak mau menyebutkan produknya, nanti dianggap oleh teman-teman semua saya itu promo produk. Sedangkan apa yang saya lakukan di sini itu murni berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya pun juga tidak mau terikat dengan sesuatu produk tersebut, karena apa yang saya berikan ke teman-teman itu real dan murni video saya sendiri. Walaupun terkadang orangnya tidak muncul karena di saat pembuatan video itu semua saya lakukan sendiri, teman-teman. Saya ingin berbagi pengalaman, dan apa yang saya upload juga video-video saya sendiri, tanaman saya sendiri. Saya tidak mau mengupload tanaman orang lain sehingga nanti bisa menyebabkan ataupun menyesatkan teman-teman semua. Karena apa? Ilmu ataupun pengalaman jika bukan dari diri kita, kita bagikan ke orang lain, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena pertanian itu tidak cukup dengan ataupun hanya melalui teori, tapi
harus dipraktekkan juga. Kalau cuma ilmu teori kadang-kadang itu tidak sesuai, karena setiap lingkungan, setiap wilayah itu mempunyai cuaca, mempunyai tekstur tanah yang berbeda, dan mempunyai MDPL yang berbeda. Ada dataran rendah dan juga ada dataran tinggi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang perbedaan penggunaan pupuk, perbedaan menggunakan pupuk dasar itu selalu terjadi. Tapi jangan sampai perbedaan itu dijadikan alasan ataupun sarana untuk melakukan perdebatan di antara kita semua, termasuk khususnya para senior-senior yang ingin memberikan tutorial-tutorial buat adik-adik kita. Yang sering saya bilang, perbedaan ataupun pemakaian pupuk yang berbeda itu suatu hal yang wajar, karena setiap petani itu mempunyai cara yang berbeda. Tapi sekali lagi saya sarankan buat senior-senior kami, mudah-mudahan juga jangan pelit-pelit untuk berbagi pengalaman dan berbagi wawasan buat adik-adik kita, sehingga adik-adik kita juga ikut termotivasi untuk mencoba, karena bertani itu sebenarnya sangat menjanjikan hasilnya, teman-teman. Maka dari itu saya berani membuatkan channel Heri Petani Indonesia dengan tujuan apa? Saya tidak mau terikat oleh produk apapun, tapi apapun yang saya lakukan itu saya selalu menggunakan pupuk-pupuk yang harganya terjangkau, tidak terlalu mahal, dan saya pun juga tidak mau dijanjikan dengan pupuk yang ini dan yang itu. Tapi semua itu selalu saya uji coba hasilnya bagaimana, dan untuk manfaat buat tanaman itu bagaimana, baru saya buatkan video buat teman-teman semua. Yang gagal saya tidak mau membuatkan video, karena kegagalan itu nanti jika dicoba oleh teman-teman semua, hasilnya hanya membuang-buang waktu dan hasilnya pun tidak optimal, teman-teman. Oleh sebab itu, saran dari saya, pergunakanlah pupuk-pupuk yang relatif murah, harganya yang terjangkau. Jadi ada sisa-sisa untuk biaya operasional ke depannya, teman-teman. Bertani itu tidak hanya merawat tanaman, tidak hanya menanam tanaman, tapi bertani itu juga harus bisa meminimalisir pengeluaran untuk perawatan tanaman-tanaman yang kita tanam. Dan penyepraiannya juga sangat mudah sekali. Usahakan dari atas, kemudian dari atas ke bawah juga bisa, tergantung, itu pun juga selera. Tapi lebih baik itu dari atas ke bawah, teman-teman, kemudian dari bawah ke atas. Jadi kedua-duanya kena. Karena kalau untuk fungisida itu dari bawah saja itu tidak masalah, tapi kalau untuk pupuk daun, suplemen, nutrisi, kemudian kalium, itu juga harus dikenakan ujung ataupun tunasnya. Jadi manfaatnya ataupun efeknya itu cepat diserap oleh tanaman tersebut. Ini yang saya lakukan semua berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan ini juga rumput-rumput di parit itu harus dibersihkan. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir hama kutu-kutuan yang akan bersarang di rumput tersebut. Nanti setelah tanaman semangkanya ini sudah saya lakukan pemanenan, juga insya Allah tanaman cabai akan bebas dan bisa tersinari oleh matahari full, karena ini untuk pangkal batangnya tertutup oleh daun tanaman semangka. Ini yang saya jelaskan, teman-teman. Nanti selalu tunggu video-video kami selanjutnya. Selalu saya update bagaimana perkembangannya, bagaimana hasil dari penyepraian kali ini, apakah nanti bunga-bunganya akan semakin banyak ataupun semakin rontok. Jadi silahkan ditunggu. Tujuan kami membuat channel Heri Petani Indonesia hanya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, memberikan motivasi, menginspirasi teman-teman semua. Ayo, bertani itu asik loh, teman-teman. Bertani itu menghasilkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit, apalagi menanam tanaman cabai, teman-teman. Sudah hampir 2 tahun buah cabai itu harganya sangat lumayan. Insya Allah bisa untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari buat diri kita, buat keluarga kita, dan juga bisa memotivasi sahabat-sahabat yang lain. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, niat dari kami.
Di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Saya pun juga baru tahap pembelajaran, tapi setiap tanaman itu selalu saya uji coba, setiap pupuk selalu saya uji coba. Sekali lagi saya jelaskan ke teman-teman semua, di sini saya tidak menjual produk apapun dan saya menolak menjual produk apapun karena tujuan kami di sini adalah ingin berbagi pengalaman dengan menggunakan pupuk-pupuk yang harganya terjangkau tapi bisa menghasilkan tanaman yang subur dan membuahkan buah-buah yang sangat lebat. Itu tujuan saya. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan ke depan saya lebih semangat untuk memberikan tutorial-tutorial tentang tata cara berkebun agar teman-teman semua juga ikut terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Me wind and rain, you're some kind of bird.